Ada kejadian menarik saat orang tuaku datang ke rumah. Nah, saat itu aku lagi pegang laptop. Terus mereka, karena ngeliat aku lama pegang laptop, mereka nanyain, emang nggak capek gitu main laptop lama-lama? Emang nggak kerja? Nah, jadi ada kata main laptop di situ. Mungkin apa yang dipikirkan sama orang tuaku juga banyak dipikirkan oleh orang lain gitu. Banyak pertanyaan yang belum terjawab di benak mereka. Apa sih yang kita lakukan dengan laptop kita? Apa sih yang kita lakukan dengan smartphone ataupun gadget kita? Apa sih yang kita lakukan di sosial media kita? Nah, mungkin kamu juga punya pertanyaan yang sama. Ini hal-hal penting yang harus kamu ketahui tentang sosial media. Apa itu social media manager? Dan apa sih yang mereka lakukan? Secara sederhana, mereka ini adalah orang-orang yang berkomunikasi melalui sosial media mewakili perusahaan ataupun sebuah organisasi. Jadi, cakupan ataupun tanggung jawab mereka juga bervariasi, tergantung dari seberapa besar perusahaan ataupun organisasi tersebut. Mulai dari menentukan strategi, menyusun kalender konten, membuat campaign, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis, berinteraksi dengan followers, ataupun juga bisa berhubungan baik dengan influencer ataupun brand lain. Sebutannya juga macam-macam. Ada yang menyebutnya digital marketing manager, community manager, content creator, dan lain-lain. Dari skill yang diharapkan bisa dikuasai oleh social media manager juga biasanya cukup tinggi. Mulai dari copywriting, fotografi, videografi, sampai membaca analytics sosial media. Kenapa social media marketing itu memakan biaya yang cukup tinggi? Ya, sebenarnya tergantung ya, bisa juga tidak. Jadi, sosial media itu bisa kita menerapkan strategi yang gratis maupun yang berbayar. Masing-masing punya keunggulan tersendiri. Misalnya, kalau kita mau pakai strategi sosial media yang gratis ataupun organik, itu mungkin memakan waktu yang lebih lama. Tapi dari segi biaya, itu bisa ditekan. Nah, sementara untuk sosial media yang berbayar, itu kita dari segi biaya memang lebih besar. Tapi dari segi waktu itu bisa lebih cepat daripada kita hanya mengandalkan sosial media organik. Gimana cara menambahkan jumlah followers? Sayangnya nggak ada cara yang simple untuk pertanyaan ini. Kenapa? Karena kita harus sering-sering trials and error gitu. Jadi kita bisa ketemu formula yang tepat. Tapi hal yang pasti yang bisa kita lakukan untuk menambah jumlah followers itu ya posting konten yang berkualitas, konsisten, dan punya karakteristik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa nggak sih sebenarnya kita beli followers aja biar cepet gitu ya? Bisa banget bahkan. Tapi aku nggak menyarankan hal itu. Kenapa? Ya, buat apa kita buang-buang duit untuk membeli followers yang bahkan nggak tertarik dengan bisnis yang kita jalankan. Apalagi kalau mereka kita harapkan untuk membeli produk ataupun jasa kita. Gimana caranya biar viral? Wah, ini sebenarnya pertanyaan berat nih ya. Kenapa? Ya karena banyak hal yang mempengaruhi suatu konten itu bisa viral ataupun tidak. Tapi sederhananya gini, viral itu terjadi karena banyak orang yang melihatnya lalu membagikannya. Nah, kalau misalnya kita mau buat konten, kita tanyakan dulu ke diri kita. Kira-kira kita bakalan asik nggak melihat konten itu? Lalu kita mau nggak ngebagiin konten itu? Kalau misalnya kita udah oke, ya berarti itu bisa jadi tanda kalau konten yang kita buat itu berkemungkinan untuk viral. Sosial media mana yang paling bagus? Jawabannya tergantung ya, karena setiap sosial media itu punya karakteristik yang berbeda. Tapi yang paling bagus adalah gambarannya ya yang sesuai dengan target market kita. Inilah pentingnya riset. Kita harus cari demografi yang sesuai dengan target market kita. Apa sosial media yang pertama kali muncul? Yang cukup dipertimbangkan kalau misalnya kita tarik ke belakang itu ada di tahun 1997. Namanya 6degrees.com. Fitur-fiturnya itu mirip dengan fitur sosial media yang populer saat ini. Misalnya menambahkan teman, mengirim pesan, dan lain-lain. Ada berapa banyak orang yang ada di sosial media? Nah, kalau berdasarkan data We Are Social, itu datanya menunjukkan ada 4,2 miliar orang yang ada di sosial media. Itu bahkan lebih dari separuh populasi yang ada di dunia ini. Sosial media apa yang sejauh ini paling besar? Nah, kalau misalnya kita tarik data, itu masih dipegang oleh Facebook ya, dengan 2,74 miliar pengguna. Perusahaan mana aja yang memiliki sosial media? Nah, kalau misalnya YouTube, itu punyanya Google. Kalau misalnya kita pakai nama perusahaannya, itu Alphabet. Kemudian ada Facebook,
yang memiliki Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Ada Snapchat yang dimiliki oleh SnapInch, kemudian ada LinkedIn punya Microsoft, dan juga TikTok yang dimiliki oleh ByteDance. Sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.